Pemirsa, jembatan Mahakam 1 pada tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah kembali ditabrak oleh kapal tongkang yang mengangkut batu bara. Kondisi atau peristiwa ini bukan yang pertama kali, namun ini sudah terhitung ke-23 kalinya. Kondisi ini lantas kembali memaksa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN melakukan kembali investigasi ulang. Bahkan hari ini tepat di tanggal 30 April 2025 sejak pukul 9 sampai perkiraan nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah menutup akses jalan jembatan Mahakam baik dari sisi darat maupun juga sisi sungai. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses pemeriksaan dan apa yang kemudian dilakukan sebagai follow up dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Bapak Hendro Satrio. Pak Hendro, bagaimana perkembangan sampai dengan hari ini ketika tadi sudah melakukan pemeriksaan, kemudian sebelumnya ada RDP dan lain sebagainya, Pak? Ya, makasih. Kami dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, hari ini kami lakukan pemeriksaan di jembatan Mahakam. Jadi hari ini kami lakukan pertama adalah pengukuran geometrik untuk mengetahui posisi dari jembatan, apakah tetap sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian juga kami lakukan pengujian beban dinamik. Jadi beban dinamik ini kami untuk mengetahui frekuensi atau kekakuan dari jembatan. Yang ketiga kami lakukan pemeriksaan UPV, yaitu untuk mengetahui kekuatan beton dari pelkap yang ditabrak oleh kapal tongkang tersebut. Bagaimana kondisi realnya di lapangan, Pak? Ini masyarakat kan juga banyak yang kemudian menanyakan ya, mengkhawatirkan juga termasuk karena ini bukan peristiwa pertama begitu, Pak. Di tahun ini saja sudah 2 kali begitu kan? Kalau kita lihat dari visualnya ya, jadi setelah tabrakan tersebut, kami di hari pertama langsung tanggal 27 kami langsung melakukan pengecekan di lapangan. Jadi kita lihat memang di pelkap jembatan tersebut itu yaitu pier nomor 4 yang ditabrak oleh kapal tongkang tersebut itu mengalami pengelupasan. Pelkap itu yang melindungi? Pelkap itu iya, jadi yang menggabungkan antara tiang-tiang pancang itu namanya pelkap yang beton itu. Nah itu betonnya kita lihat di lapangan terkelupas, luka, kemudian juga terlihatnya ada gesekan dan juga bahkan ada dari karet fendernya yang terkelupas. Jadi itu menunjukkan bahwa memang pada saat tabrakan tersebut si kapal tongkang tersebut menyerempet si pelkap sehingga ada kelihatan goresan ya. Kemudian sampai dengan karet fendernya untuk meredam benturan itu sampai dengan terlepas. Itu kemudian juga di atas kita lihat juga itu mengalami getaran ya, sehingga mungkin terjadi perubahan dari celah jembatan, walaupun kami lihat memang celahnya masih kecil ya. Jika dibandingkan dengan peristiwa sebelumnya di tahun yang sama begitu, Pak, kan BBPJN juga sudah melakukan investigasi sebelumnya, Pak ya. Tingkat keparahan peristiwa yang sekarang tabrakan yang dilakukan oleh kapal tongkang ini sendiri gimana, Pak? Kalau yang Februari yang lalu kapal tongkang yang nabrak itu kan dia mengenai fender dulu yang di pier nomor 3. Kalau yang kemarin kan pier nomor 4 ya. Jadi kalau yang Februari yang lalu si kapal itu nabrak dulu fender pelindung dari pilar kita, sehingga sampai akhirnya fendernya kan sampai tenggelam ya. Kemudian baru dia menyenggol si pelkap yang nomor 3, tapi kan sudah pelan-pelan gitu kan. Nah kalau ini enggak, kalau lihat ke benturannya sepertinya ini lebih besar karena dia memang langsung mengenai si pilar nomor 3 tersebut. Pak, waktu kemarin kami mengikuti ketika ada RDP dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, itu kan ada narasi yang menyebutkan bahwa ini jembatan harus ditutup kurang lebih selama 2 bulan. Apakah itu akan dilakukan atau memang hari ini saja yang ditutup atau gimana, Pak? Kalau kami untuk pengujian pemeriksaan jembatan cukup hanya hari ini. Kemarin pun pada saat kami pembahasan di RDP tersebut, bahwa kalau untuk lalu lintas kendaraan di atas
memang cukup ditutup pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengujian aja. Jadi kalau kami sama seperti kejadian yang Februari yang lalu, kami lakukan penutupan hanya pada saat hari pengujian tersebut aja. Makanya ini cukup hanya hari ini sampai sore ini jam 4 atau jam 5 sore udah akan kami buka lagi. Itu artinya juga BBPJN bisa memberikan kepastian keamanan Pak ya, sehingga juga tidak dilakukan penutupan lebih lanjut hanya pada saat pemeriksaan saja. Ya, kalau untuk hasil pengujiannya kami hari ini selesai. Insya Allah nanti hari Jumat kami akan lakukan pembahasan dengan tim ahli. Insya Allah nanti hari Senin kami sudah bisa mengumumkan hasil dari pengujian yang kami lakukan hari ini. Kemungkinan Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan, prediksi hal terburuk saja begitu ketika hasilnya sudah keluar, apakah ada kemungkinan akan ditutup, jembatan tidak digunakan oleh masyarakat, atau pilihannya seperti apa Pak? Kita harus lihat hasil ntar sore ya. Jadi kalau nanti hasil sore ini ternyata nanti nilai angka dari uji beban dinamisnya bagus, frekuensinya bagus, kekakuannya bagus, artinya jembatan itu masih aman. Iya Pak Hendro Satrio, ini pertanyaan terakhir saya, ini mengingat juga kejadian ini kan bukan kejadian pertama Pak ya, 23 kali ditabrak begitu. Ada himbauan khusus kah yang ingin Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sampaikan, baik kepada masyarakat ataupun juga kepada seluruh pihak terkait yang kemudian menggunakan atau ikut andil di dalam proses ini begitu, baik untuk KSOP, Pelindo dan pihak-pihak lainnya begitu Pak? Silakan. Kami berharap ke depan ya teman-teman dari instansi lain, KSOP maupun dari Pelindo dan para operator yang melaksanakan manajemen pelayaran alur pengolongan di bawah jembatan Mahakam agar bisa lebih baik ya dalam pengelolaan tersebut. Jadi misalnya dalam pengelolaan tersebut mengharuskan ada kapal pandu, kemudian ada asis, ada escort untuk melindungi konstruksi jembatan. Mohon itu bisa dilakukan dengan baik, dan kami juga berharap kepada para pemilik kapal itu agar mematuhi ketentuan yang memang sudah ditetapkan oleh pihak KSOP maupun pihak Pelindo, termasuk jadwal. Jadi jadwal waktu boleh mengolong itu jam berapa, mohon itu bisa diikuti oleh si para pemilik kapal, karena memang semua ini kan bisa berjalan kalau semuanya mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kan. Baik. Jadi itu, kami berharap seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendro Satrio. Kami menantikan kembali hasil pemeriksaan nanti di tanggal 20 di hari Jumat Pak ya, tanggal 2 Mei berarti ya, 2020. Hari Jumat kami akan lakukan pembahasan dengan tim ahli. Nanti hari Senin insya Allah sudah bisa kami umumkan. Di hari Senin diumumkan Pak. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Ya. Demikian laporan dan wawancara kami bersama dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Bapak Hendro Satrio. Sebagaimana diinformasikan tadi, hari ini atau saat ini itu masih berlangsung penutupan dan berlangsung pemeriksaan yang diperkirakan nanti berakhir di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan bagaimana kemudian pengumuman hasil pemeriksaan investigasi yang dilakukan di lapangan, apakah kemudian jembatan ini masih tetap layak untuk dilintasi atau ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Demikian laporan Imadi Kertayasa bersama juru kamera Dimas Erlangga kembali ke studio.